Lalu hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan. Nah, seperti sekarang ini teman-teman dari Sri Budi Utomo kita harus acungi jempol karena apa? Karena teman-teman dari Sri Budi Utomo Pontianak ini dengan sangat kreatif, boleh menciptakan peluang edukasi, dan pada hari ini kita boleh memberikan edukasi atau pembinaan khusus perlindungan konsumen terhadap teman-teman mahasiswa. Ini adalah merupakan bagian dari pembinaan terhadap konsumen, karena kita semua yang ada di sini juga pasti adalah konsumen gitu ya. Kita akan menjadi konsumen cerdas kalau kita banyak mendapatkan informasi terkait dengan perlindungan konsumen. Lalu kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak diskriminatif ya. Jadi sekalipun ada yang mungkin konsumennya disabilitas atau konsumennya mungkin tingkat pendidikannya rendah gitu ya, itu tidak boleh sama sekali merasa bahwa oh karena saya seperti ini maka saya tidak bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Enggak, karena hak konsumen untuk diperlakukan secara tidak diskriminatif. Jadi siapapun Anda, siapapun kita sebagai konsumen, kita berhak untuk mendapatkan pelayanan terbaik dari pelaku usaha. Dan kemudian hak terakhir adalah hak untuk mendapatkan kompensasi jika dirugikan. Jadi jangan ragu, jangan khawatir kalau misalkan ada kerugian ketika bertransaksi, Anda punya hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi. Ya, itu semua diatur dalam undang-undang. Kompensasinya seperti apa ya, sesuai dengan nanti kerugian yang dialami. Ya, ada juga yang kadangkala kebablasan karena merasa bahwa dirinya punya backingan yang cukup kuat sehingga kerugiannya katakanlah hanya 100 juta, dia mintanya 8 miliar. Itu kan udah kebangetan gitu ya. Sehingga itu menjadi masalah baru tentu saja. Nah, kemudian kewajiban. Nah, selain haknya konsumen, harus tahu juga bahwa konsumen itu punya kewajiban untuk membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian. Ini banyak sekali pengaduan yang masuk ke kami di bidang e-commerce karena ada konsumen yang tidak mau membaca, konsumen yang hanya tertarik untuk membeli kemudian tidak mau membaca, dan kemudian menjadi korban karena ternyata tidak mengikuti langkah-langkah yang diberikan di dalam laman portal online tadi, laman e-commerce tadi, sehingga kemudian ketika ada penipuan, ada apa istilahnya ya, eh, ada orang-orang tertentu yang kemudian mengambil dananya secara secara ilegal gitu ya, sehingga konsumen ini menjadi dirugikan, dia susah sekali untuk mendapatkan pertanggungjawaban karena sebenarnya kewajibannya dia ini yang lalai gitu ya. Ada juga memang pelaku usaha yang baik yang kemudian mengganti, ada yang 100%, ada yang 50%, tapi ada juga yang pelaku usaha e-commerce itu nggak mau mengganti karena dia bilang ini bukan kelalaian kami, ini kelalaian konsumen. Udah dibilang jangan memberikan kode OTP, dan udah dibilang jangan sama sekali memberikan atau melayani permintaan data apapun dari pihak luar selain dari e-commerce gitu ya. Itu yang kadang-kadang diabaikan oleh konsumen sehingga konsumen menjadi pihak yang dirugikan. Konsumen juga harus beretikat baik dalam bertransaksi. Kalau memang nggak mampu untuk mengkredit kendaraan bermotor, ya jangan ngutang gitu. Atau kalau Anda tahu bahwa kemampuan Anda untuk membeli sesuatu itu belum sampai ke situ, ya jangan memaksakan diri. Itu kelihatan banget. Banyak konsumen yang karena sekarang kredit sepeda motor katanya ada yang 500.000, malah ada yang tanpa DP gitu ya. Tapi kemudian di bulan berikutnya harus membayar angsuran yang tinggi. Kenapa? Karena memang konsekuensinya gitu. Anda membayar uang mukanya sedikit atau dalam jumlah kecil, maka kewajiban bulanan Anda akan menjadi lumayan banyak gitu. Nah, kalau Anda tahu bahwa setiap bulan gaji Anda tidak mungkin sanggup untuk membayar cicilan sebanyak itu, ya dari awal Anda harusnya tidak bertransaksi menggunakan kredit gitu. Sehingga ini akan menjebak si konsumen sendiri gitu ya. Nah, itikat baik dalam bertransaksi itu antara lain seperti itu gitu ya, harus hati-hati. Kemudian membayar sesuai nilai tukar yang disepakati dan mengikuti upaya penyelesaian sengketa hukum, sengketa perlindungan konsumen. Jadi jangan berkuar kemana-mana, jangan ke medsos, jangan kemana-mana, tapi ikuti langkah-langkah penyelesaian sengketa konsumen yang benar supaya Anda dilindungi. Nah, di sisi sebaliknya, pelaku usaha, teman-teman yang nanti bercita-cita menjadi pelaku usaha, jangan khawatir, oh ini kok dari tadi ngomongin konsumen melulu gitu ya, kan namanya perlindungan konsumen. Tetapi pelaku usaha juga dilindungi. Bagaimana caranya? Kalau pelaku usaha tunduk pada seluruh ketentuan dalam Undang-Undang 899, maka otomatis pelaku usaha tersebut sudah terlindungi. Karena nanti kita akan lihat paling banyak pengaturan di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu adalah menyangkut perbuatan yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Artinya
pelaku usaha tidak boleh begini, pelaku usaha tidak boleh begitu, harus begini, harus begitu. Nah, kita lihat, bisa nggak pelaku usaha juga dilindungi? Bisa. Undang-undang juga menyediakan perlindungan terhadap pelaku usaha. Antara lain, pelaku usaha punya hak untuk menerima pembayaran sesuai kesepakatan. Ya, banyak terjadi konsumen beli apartemen. Memang kadangkala juga ada banyak keterlambatan pembangunan apartemen, katakanlah ya. Apalagi sekarang masa pandemi, keuangan serba sulit, pelaku usaha juga agak sulit mendapatkan suntikan dana. Tapi pelaku usaha ini berusaha untuk menyelesaikan pembangunan apartemen, sekalipun memang kadangkala lewat dari waktu yang dijanjikan. Ya, nah, konsumen diinformasikan, sepanjang konsumen diinformasikan oleh pelaku usaha bahwa kami ada keterlambatan, kami ada kendala sedikit, tetapi kami berjanji untuk akan menyelesaikan tugas kami untuk menyediakan apartemen buat Anda, gitu ya. Tolong kami diberi waktu 1 tahun untuk menyelesaikan. Nah, ternyata konsumennya setuju gitu ya, misalkan. Konsumen oke, saya berikan kamu waktu 1 tahun. Nah, pada waktu pelaku usaha ini sudah menyelesaikan di grace period yang tadi yang dia minta dengan konsumen, tiba-tiba konsumen berubah pikiran. Saya nggak mau deh dilanjutin, kelamaan udah setahun. Bisa saya balikin, kayak gitu. Boleh nggak? Boleh sebenarnya, ya. Boleh konsumen. Tetapi jangan lupa peraturan Menteri PUPR juga membolehkan pelaku usaha untuk memotong sejumlah fee dari uang yang sudah disetorkan. Kenapa? Karena pelaku usaha sudah melakukan kewajibannya untuk menyediakan pembangunan apartemen tadi, sekalipun memang ada keterlambatan. Tetapi konsumennya nggak mau, dia ngotot. Saya mau semua uang saya kembali. Nah, itu mengada-ada. Karena sebenarnya di awal sudah sepakat, konsumennya juga mengembalikan tetapi tidak 100%. Pelaku usaha juga mau mengembalikan tapi tidak 100%, tapi konsumennya tidak mau. Nah, ini juga mengada-ada. Padahal pelaku usaha juga punya hak untuk mendapatkan pembayaran sesuai kesepakatan. Ya, memang tidak semua pelaku usaha baik, tapi tidak semua juga pelaku usaha itu jahat. Ya, kacamata kita harus seimbang. Ya, sehingga hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pelaku usaha yaitu harus diterima. Pelaku usaha juga punya hak untuk dilindungi secara hukum, karena ada juga itikat tidak baik dari konsumen gitu ya. Ada konsumen yang kemudian dia menganggap bahwa pelaku usaha ini benar-benar curang misalkan seperti itu, padahal ternyata enggak. Jadi artinya pelaku usaha juga bisa menempuh jalur hukum untuk menggugat apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh konsumen. Lalu kalau memang ternyata si pelaku usaha yang tidak bersalah, dia juga diberikan hak untuk melakukan pembelaan diri secara sepatutnya. Dan kalau ternyata juga dia ternyata tidak bersalah, maka nanti pengadilan akan memutuskan untuk dilakukan rehabilitasi terhadap nama baik pelaku usaha. Jadi hak-hak pelaku usaha ini dijamin oleh undang-undang. Nah, tapi sebaiknya sama seperti tadi konsumen punya kewajiban, pelaku usaha juga punya kewajiban, yaitu harus beretikat baik dalam melakukan kegiatan usaha. Jangan tipu-tipu, jangan menimbun, jangan menaikkan harga seenaknya gitu ya. Sekarang banyak sekali, sekalipun teman-teman penegak hukum agak kerepotan untuk melakukan penindakan karena banyak penimbunan tabung oksigen lah, kemudian harga obat yang sudah ditetapkan head-nya dinaikkan lagi sampai 100 sekian persen. Terus siang ini juga saya dan teman-teman di Kementerian Perdagangan akan melakukan klarifikasi terhadap pelaku usaha jasa kremasi. Wah, luar biasa sekarang. Orang menggunakan jasa kremasi karena lahan pekuburan sudah penuh gitu ya. Dan apa yang terjadi? Mereka menaikkan tarif jasa kremasi di rumah krematorium yang biasanya hanya 10 juta, sekarang ada yang 80 juta gitu. Mereka memanfaatkan situasi ini dengan sangat-sangat luar biasa gitu ya, dari konsumennya sudah kesusahan, lalu kemudian pelaku usaha melakukan itikat yang tidak baik dalam berusaha. Nah, kemudian juga dia harus memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur, karena tadi adalah merupakan hak dari konsumen. Lalu harus memberikan layanan dan perlakuan yang baik, tidak diskriminatif, tidak boleh sembunyi-sembunyi, tidak boleh tipu-tipu gitu ya. Jadi kalau ada bilang ada iklan-iklan tertentu, hati-hati tuh ya, kalau kalau ternyata iklan itu menyesatkan, ya itu harus dilaporkan gitu ya. Kemudian menjamin mutu barang dan jasa sesuai standar. Makanya ada yang namanya standar nasional Indonesia, ada yang namanya persyaratan teknis. Jadi itu adalah salah satu kewajiban pelaku usaha untuk melakukan jaminan terhadap barang atau jasa sesuai dengan standar. Lalu konsumen diberikan kesempatan untuk menguji atau mencoba barang dan memberikan jaminan atau garansi.
Lalu kemudian konsumen juga diberikan ganti rugi atau kompensasi apabila nanti ada kerugian yang dialami akibat menggunakan barang atau memanfaatkan jasa tertentu. Banyak sekali ya, nanti kita berkembang dalam diskusi. Lanjut. Nah, ini perbuatan yang dilarang yang tadi saya sempat singgung itu apa saja? Antara lain dia menyangkut standar. Jadi kalau pelaku usaha memperdagangkan barang tidak sesuai standar itu dilarang, ya. Terus label pelaku usaha itu dilarang apabila dia memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia. Kenapa harus bahasa Indonesia? Ya iya, masyarakat kita kan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Sekalipun Pak Dwi jago berbahasa Inggris, TOEFL-nya mungkin 1000, tetapi Pak Dwi orang Indonesia gitu ya. Pak Dwi wajib untuk dilindungi menggunakan hukum Indonesia. Jadi beliau punya hak untuk mendapatkan informasi label dalam bahasa Indonesia gitu ya. Kemudian larangan berikutnya kalau menjual barang tidak dilengkapi dengan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Lalu ada juga larangan terkait dengan tipu-tipu nih. Di dunia iklan dan promosi banyak sekali ya. Banyak pengelabuan, banyak informasi yang tidak jelas, yang sepotong-sepotong sehingga akhirnya konsumen menjadi dirugikan. Ternyata ada syarat dan ketentuan tetapi tidak diinfokan di iklan gitu ya. Dia bilang promo 50 plus 20 plus 10 plus 5. Ternyata begitu sampai di sana harganya sudah naik beratus-ratus kali lipat dulu sehingga ketika dikenakan diskon ternyata sebenarnya itu adalah harga normal. Misalkan seperti itu. Lalu cara menjual nih terkait dengan tadi yang harga eceran tertinggi misalkan gitu ya, udah ditetapkan oleh pemerintah, ada harga eceran tertinggi sehingga di tingkat pengecer harusnya harganya hanya 10.000, dari distributornya jual ke pengecernya 11.000. Begitu sampai di tingkat pengecer ya gimana dia mau jual 10.000, nggak mungkin, dia aja beli dari distributornya 11.000. Misalkan seperti itu. Nah ini cara menjual yang dilarang ya. Lalu terakhir terkait dengan klausula baku. Nah ketika teman-teman masuk mendaftar di Setiabudi Utomo itu ada perjanjian baku yang dibuat oleh kampus dengan mahasiswa. Nah ketika teman-teman membaca itu di dalamnya ada klausula baku, artinya syarat dan ketentuan yang dibuat secara sepihak oleh kampus untuk ditaati, untuk dilaksanakan oleh mahasiswa. Di dalam dunia usaha ada seperti itu gitu ya. Kalau kita mau kredit kendaraan bermotor atau mau kredit untuk beli properti, maka pihak finance atau pihak bank akan menyodorkan sejumlah dokumen yang berisi syarat dan ketentuan. Nah, syarat dan ketentuan itu yang tulisannya kadang kecil-kecil, yang banyak sekali, bacanya susah ngerti gitu ya, itu adalah klausula baku. Boleh nggak? Boleh. Tetapi ada yang harus dihindarkan oleh pelaku usaha. Itu ada di pasal 18 Undang-Undang 899. Nanti kita akan lihat di belakang. Kalau perbuatan yang dilarang ini diabaikan atau perbuatan-perbuatan ini dilakukan oleh pelaku usaha, maka si pelaku usaha ini bisa dikenakan sanksi pidana. Jadi bukan hanya perdata, bukan hanya ganti rugi, administrasi juga dia bisa nanti dicabut izinnya, dia juga bisa dikenakan pidana, gitu ya. Karena si pelaku usaha ini melanggar perbuatan-perbuatan yang memang diancam sanksi pidana. Lanjut. Nah ini parameter perlindungan konsumen. Klik sekali lagi tolong. Ya, jadi kalau berbicara standar, tadi saya sudah sempat singgung, ada standar nasional Indonesia, ada persyaratan teknis ya. Standar nasional Indonesia itu ya seperti ini, contohnya ada label SNI, ya, ada tulisan LS Pro, ada NRP, ya. Ini adalah tanda bahwa produk ini sudah memenuhi SNI. Lalu kemudian ada produk berlabel bahasa Indonesia, ya. Jadi kalau kita beli spare part tertentu atau kita beli baju, kita beli mainan untuk adik-adik kita atau untuk anak kita, maka itu wajib ada label bahasa Indonesia-nya. Cara menjual, kemudian iklan promosi, klausula. Ini klausula baku, mungkin teman-teman juga bisa lihat di struk pembelanjaan atau di karcis parkir ya. Kalau di sana ada tulisan barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, itu sudah melanggar klausula baku. Atau kalau misalkan di tempat parkir barang yang Anda titipkan adalah tanggung jawab Anda sendiri, kehilangan bukan tanggung jawab kami. Itu adalah salah satu bentuk pelanggaran klausula baku. Lalu kalau kita beli handphone, kita beli mesin cuci, beli kulkas, maka kita harus pastikan bahwa di dalam kemasan itu ada petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Kalau masih ditemukan ada yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan kartu garansi dalam bahasa Indonesia, maka itu bisa diadukan. Ya, lanjut. Nah, ini parameter perlindungan
Nah, ini teman-teman nanti bisa dibagikan contoh-contoh barang yang wajib label. Kemudian lanjut, ini contoh-contoh barang yang wajib ada petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Jadi saat ini kalau label tadi hanya 124 jenis barang non pangan, yang sekarang ini 74 khusus untuk produk telematika dan elektronika saja, ya. Jadi belum semua barang yang diwajibkan label dan belum semua barang yang diwajibkan untuk dilengkapi dengan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Lanjut. Nah, ini di sini ada 115, tapi semua ada 130-an ya. Ini contoh-contohnya barang-barang yang sudah harus ber-SNI, ya. Kemudian lanjut. Nah, terakhir ini tips-tips untuk menjadi konsumen cerdas. Next slide. Nah, yang pertama tadi teman-teman sudah tahu apa hak dan kewajiban kita sebagai konsumen, maka konsumen cerdas yang pertama harus menegakkan hak dan kewajibannya sebagai konsumen. Pahami betul-betul dan itu bisa dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, teliti sebelum membeli ya. Kadangkala kita membeli hanya karena kita merasa kita perlu tanpa kita melihat ternyata oh ini udah expired. Oh ini ternyata nggak bisa dikonsumsi oleh orang dengan diet tertentu atau oh ternyata ini mengandung kadar gula yang tinggi misalkan seperti itu ya. Jadi kadang-kala kita mengabaikan itu. Harus teliti. Kalau tidak paham, tidak jelas, jangan ragu-ragu untuk bertanya karena Anda punya hak untuk mendapatkan informasi. Kadang-kala masyarakat jadi malas bertanya kalau pelaku usahanya kadang jutek atau kadang penjaganya juga kalau ditanya, tuh di situ, tuh ambil sendiri, misalkan seperti itu ya. Kalau seperti itu pasti udah jelas, itu pasti saya omelin pelaku usahanya. Karena kita punya hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Atau kalau kita udah milih-milih terus karena kita lihat produknya, oh ini ternyata penyok, terus kita nggak jadi beli, itu hak kita, gitu ya. Kalau pelaku usaha ngomel-ngomel, omelin balik, gitu ya. Jadi jangan sampai ada, oh Anda udah nanya-nanya, udah milih-milih, terus Anda nggak jadi beli. Ya hak kita kan harus punya punya apa namanya merasa yakin bahwa kita sudah aman untuk membeli barang itu gitu ya. Jadi makanya harus teliti sebelum membeli. Perhatikan tanggal expired dan lain sebagainya. Lanjut, perhatikan label dan manual kartu garansi berbahasa Indonesia. Jangan lupa kalau kita beli produk-produk yang tadi maka pastikan sudah ada labelnya, terus kemudian sudah dilengkapi dan penggunaan kartu garansi ya. Karena mereka wajib untuk menyediakannya ke konsumen kecuali yang barang bekas ya. Kalau barang bekas jangan ditanya wajib nggak Pak? Ya namanya barang bekas mungkin aja apa namanya yang dijual ke pelaku usaha hanya batangannya saja handphone gitu ya. Mungkin dusnya udah nggak ada, makanya jangan suka beli barang bekas. Sekalipun barang bekas selain asal impor itu tidak dilarang, sepanjang itu diinformasikan kepada konsumen, tetapi kan barang bekas itu ya kadang-kadang memang sudah nggak bisa kita jamin gitu loh. Mungkin garansinya udah habis, mungkin udah dicabut-cabut, udah dipretelin-pretelin perangkat-perangkat aslinya sehingga kemudian itu barang juga nggak tahu, nggak jelas bisa bertahan sampai kapan gitu ya. Jadi hati-hati. Kalau saya sarankan, mendingan kita beli barang asli yang murah tetapi baru daripada mau beli barang sok-sokan pakai iPhone seri berapa tapi barang bekas. Ya kita nggak tahu, kita nggak bisa jamin dan kita juga nggak bisa melarang gitu. Karena sepanjang itu bukan barang impor ya, karena barang impor bekas itu dilarang. Ya, kalau barangnya diperdagangkan dalam negeri, pakaian impor bekas juga dilarang. Kalau saya beli baju di dalam negeri, baju saya udah kebanyakan mau saya jual, boleh. Sepanjang saya informasikan bahwa ini batik apa sekarang namanya ya? Apa pre-love ya? Kalau kalau saya mau jual baju yang sudah pernah saya pakai, informasikan dengan benar bahwa ini baju yang sudah pernah dipakai atau baju second gitu ya, atau baju bekas. Itu nggak apa-apa sepanjang itu bukan barang impor. Ya, lanjut. Pastikan produk bertanda SNI, ada banyak sekali contoh-contoh barangnya, ada regulator, ada sepeda, sekarang lagi musim sepedaan, hati-hati kalau beli sepeda pastikan yang sudah bertanda SNI ya. Saya pernah diperiksa nih sama teman-teman di Polres Bandara Soekarno-Hatta, gara-gara dulu ada kasus katanya menyudutkan sepeda tidak ber-SNI, padahal ternyata itu sepedanya nggak dijual, dipakai sendiri, gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa. Kalau misalkan mereka beli di luar negeri untuk mereka pakai sendiri ya nggak apa-apa. Asal tidak diperdagangkan dalam negeri ya nggak apa-apa. Ya, helm yang pakai sepeda motor ke kampus pastikan bahwa helm yang Anda beli itu sudah ber-SNI ya. Kalau dulu saya dan Mas Dwi waktu di Jogja ya kemana-mana pakai sepeda, pakai sepeda motor. Jadi makanya standar helm itu yang memang sudah kita pastikan bahwa yang kita pakai adalah sesuai SNI. Ya, lanjut.
jangan abaikan masa kedaluarsa produk ya. Hati-hati kalau mau membeli, apalagi tuh kalau misalkan di mall-mall tertentu harga madu misalkan yang sebotol 100.000, kok jadi 50.000. Nah itu harus diwaspadai, jangan-jangan expired date-nya udah deket ya. Atau misalkan roti harga yang biasanya 10.000 satu kok jadi 10.000 tiga, gitu ya. Hati-hati jangan sampai nanti ternyata oh ini udah mendekati expire, atau malah kadang-kala udah sorenya tuh udah harusnya udah dicabut dari peredaran tapi masih sempat diperdagangkan dengan diskon ya, hati-hati ya. Kemudian lanjut, beli sesuai kebutuhan bukan keinginan. Banyak sekali masyarakat kita terjebak dengan utang, terjebak dengan kredit hanya karena mengikuti keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan kita adalah untuk makan, minum, tinggal di rumah yang sederhana tetapi milik sendiri. Tapi karena kita ingin gaya-gayaan, kita malah kredit mobil. Padahal kita belum punya rumah. Harusnya yang paling pertama itu ya rumah, kalau menurut saya. Kenapa? Karena mobil kita masih bisa pakai ojek, kita masih bisa pakai online. Tapi kalau rumah, mau sampai kapan kita ngontrak terus? Ya, maka hati-hati, beli sesuai kebutuhan, jangan keinginan. Ya, kecuali uang kita sudah berlimpah-limpah, penghasilan kita banyak ya terserah. Ya, tetapi sebaiknya belajar dari orang-orang yang kaya sekalipun. Kalau saya membaca kisah mereka, mereka itu di atas segala-galanya adalah kebutuhan bukan keinginan. Mereka yang lebih penting adalah investasi. Mereka yang lebih penting adalah eh, kebutuhan jangka panjang mereka, bukan hanya sekedar keinginan untuk bergaya hidup mewah dengan mobil Tesla, dengan baju-baju merek-merek tertentu gitu ya, tidak gitu ya, tetapi lebih mengutamakan keinginan di samping kebutuhan, lebih mengutamakan kebutuhan di samping keinginan apapun ya, harus hati-hati. Kemudian yang terakhir, cintailah produk Indonesia ya, jangan lupa bahwa ternyata kita punya banyak sekali produk-produk yang luar biasa ya. Saya bilang luar biasa kenapa? Saya pernah ke Dubai, saya pernah ke Spanyol, dan di sana ada Kopiko, di sana ada Indomie. Saya juga pernah ke Malaysia dan Singapura, juga di sana mereka jual juga produk kita ya. Dan bahkan seperti di Filipina, di Manila itu ternyata jalan tol yang mereka punya itu konstruk itu apa insinyur-insinyur dari Indonesia yang dikirim ke sana untuk membangun gitu. Artinya bahwa kita tidak kekurangan produk-produk yang bagus di dalam negeri kita sehingga kita harus memaksa untuk harus selalu impor gitu ya. Jadi banggalah untuk menggunakan produk-produk Indonesia, cintailah produk-produk kita sendiri sehingga kita bisa membesarkan produk kita di dalam negeri. Dan jangan salah, banyak produk kita juga yang diimpor ke luar negeri. Waktu saya di Barcelona, di kota Vic namanya, itu ada satu warehouse yang sangat besar, dia memproduksi furniture dan 70% semua bahannya itu dari apa? Jepara dan sekitarnya, 20% dari Bali. Jadi saya tanya, ada berapa kali ke Indonesia? Dia bilang jangan ditanya berapa kali ke Indonesia, tapi dalam setahun itu berapa lama saya di Spanyol yang saya tidak ke Indonesia. Artinya saking dia seringnya bolak-balik karena dia mengembangkan bisnisnya juga, dan ternyata furniture kita di Eropa itu sangat digemari gitu ya. Hanya kadangkala beberapa pengaduan yang masuk terakhir itu pelaku usaha Indonesia kadangkala juga curang. Yang dikirim itu barang-barang yang sudah lapuk atau barang-barang yang mudah rusak, sehingga akhirnya banyak pelaku usaha luar negeri yang menjadi beralih ke negara-negara lain karena merasa ditipu atau dibodohi oleh pelaku usaha Indonesia. Tetapi di balik semua itu ada kebanggaan saya pribadi melihat bahwa produk-produk kita ternyata sangat terkenal juga di luar negeri dan banyak dipakai oleh orang-orang kaya di luar negeri. Jadi barang-barang yang saya ceritakan tadi yang di Barcelona itu bukan barang-barang murah gitu loh. Harganya itu ribuan dolar, sehingga saya berpikir bahwa ini nggak mungkin orang miskin yang beli gitu ya. Kalau dipikir itu, kalau mungkin katakanlah kayak orang tua saya di Manado, mereka punya kursi rotan, mereka punya kursi kayu, mereka menganggap itu biasa. Padahal ternyata setelah itu diekspor ke luar negeri itu menjadi sesuatu yang luar biasa nilainya, jadi sesuatu yang berharga sangat mahal gitu ya, dan kebanggaan kita sebenarnya. Sehingga saya meminta teman-teman mahasiswa, saya mengajak kita semua untuk kita cintai produk kita eh, mengembangkan produk dalam negeri, bagaimana caranya nanti teman-teman menjadi entrepreneur, menjadi pelaku-pelaku bisnis. Saya sangat berharap ada yang nanti akan mengembangkan bisnis produk dalam negeri ini, baik untuk di negeri kita sendiri maupun untuk diekspor
luar negeri. Karena saya yakin sekali Indonesia punya banyak potensi yang luar biasa. Daripada kita sibuk nyalahin pemerintah, daripada kita sibuk mikirin pusingin apa nih pandemi nggak selesai-selesai, mendingan sekarang kita berlomba-lomba untuk menciptakan sesuatu yang bisa punya nilai lebih untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk bangsa dan negara kita. Saya mengajak teman-teman dari Budi Utomo untuk mari bersama-sama kita coba mengembangkan ini. Ya, saya akan sangat bangga kalau nanti Pak Dwi akan cerita, ada mahasiswa saya yang dulu pernah ikut webinar itu sekarang jadi eksportir rotan, misalkan gitu ya, atau apa eksportir kopi luwak misalkan luar negeri ya, luar biasa. Saya akan sangat bangga. Ya, next slide. Nah, kalau konsumen dirugikan, dia boleh kemana? Yang pertama, konsumen itu harus mengadu dulu ke pelaku usaha. Ya, jangan dulu berkuar-kuar kemana-mana, tapi sampaikan pengaduannya ke pelaku usaha. Ya, kemudian ada juga yang namanya LPKSM. LPKSM itu adalah lembaga swadaya masyarakat khusus yang menangani perlindungan konsumen. Di semua kabupaten kota itu pasti ada. Lalu juga bisa ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini bertugas untuk menyelesaikan pengaduan antara konsumen dan pelaku usaha. Ada di setiap kabupaten kota juga, ya di Pontianak juga ada. Kemudian dinas yang membidangi perdagangan di provinsi juga boleh. Kalau memang di tempat teman-teman lebih dekat ke dinas provinsi, silakan. Kalau ada masalah disampaikan ke situ. Atau boleh juga ke Kementerian Perdagangan kalau memang pelaku usahanya atau konsumennya di Jakarta, itu bisa menghubungi kami. Untuk saat ini kita hanya buka WhatsApp dan pengaduan melalui email ya. Kalau untuk telepon, karena kita nggak setiap hari ada di kantor, maka untuk saat ini untuk layanan hotline kita tutup dulu. Kita melayani WhatsApp dan pengaduan melalui email dan juga melalui website. Ya. Dan kalau memang masalahnya tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka konsumen juga bisa untuk menempuh jalur litigasi ke pengadilan negeri setempat. Jadi, tapi kalau pengadilan negeri ya tentu saja teman-teman itu akan memakan waktu dan juga biaya yang cukup ya untuk berproses atau beracara di sana. Jadi sebaiknya pilih dari sekian banyak pilihan-pilihan ini untuk menyampaikan pengaduan konsumen. Ya, terus mungkin slide yang terakhir berikutnya. Terima kasih. Ini adalah kontak kami. Kalau teman-teman oh ya, saya beri informasi Kementerian Perdagangan, khususnya di Direktorat Pemberdayaan Konsumen, itu setiap tahun kami menerima mahasiswa magang. Jadi kalau saya sekarang ini masa pandemi dari tahun kemarin itu sudah ada 1, 2, 3, 4 angkatan kalau tidak salah ya yang magang. Jadi ada yang memang datang juga dengan protokol kesehatan yang cukup ketat, tapi ada juga yang saat ini ada teman-teman dari Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Ada yang ikut di sini yang gabung. Terus ada siapa ini? Akbar ya. Terus ada juga dari Universitas Gajah Mada, ada yang hadir? Ada yang hadir nggak ini UGM? Ada 3 orang dari UGM. Dari Universitas Negeri Jakarta ada? Hadir, Pak. Cantika ya? Iya, Pak. Ya, nah, jadi ini Pak Dwi dan teman-teman Budi Utomo, karena teman-teman ini sedang magang dan mereka, jadi kita hybrid, ada yang tatap muka, ada yang via Zoom. Mereka kita berikan tugas dan mereka presentasi setiap minggu. Nah, kalau ada teman-teman dari Budi Utomo juga yang mau belajar tentang pemberdayaan konsumen secara khusus, kita juga membuka kesempatan untuk teman-teman bisa bergabung ya. Nah, ini saja mungkin informasi awal dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Nanti Pak Dwi akan menjadi moderator untuk memandu diskusi kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Dwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jerry. Oh, sebelumnya gimana kabar Faye dan Linda, Pak Jerry di Manado? Ya, Faye di Manado sekarang jadi dosen di universitas swasta. Kalau Linda kembali ke kampungnya di Talaut. Ini ada temannya Linda kayaknya di sini tadi. Iya. Beliau sibuk dengan pelayanan juga dan mengurus rumah tangga juga. Jadi sekuler dan rohani kalau Linda pelayanannya ya. Seperti itu. Ya, salam buat Linda sama Faye ya, teman-teman di Jogja. Ya, terima kasih. Nanti disampaikan.
Oke, teman-teman peserta yang lain bagaimana? Ada yang mau didiskusikan? Jadi banyak sekali dari sisi konsumen, dari sisi pengusaha. Kalau teman-teman di Pontianak ini, Pak Jerry, Ya, itu banyak produk-produk yang keluar. Kalau dari Provinsi Kalimantan Barat ini yang perkebunan, jadi oke. kayak apa itu namanya itu kelapa sawit. Ya, Nah, kelapa sawit, kemudian ada juga yang dulu sempat heboh itu ikan arwana itu. oh ya. Nah, itu ada yang dijual secara online yang kemarin kasus dia menjualkan ikannya itu tidak sesuai spek gitu sama artis siapa itu yang ada di media sosial, sudah lama sih modelannya tuh kayak gitu karena ikan arwana di sini cukup banyak di Mahal daerah. dan mahal ya. Ikan mahal. Kemudian berarti ini kalau saya simpulkan sedikit, Jerry, Ya, ini kan kadang kami sebagai konsumen awam lah ya yang masih belum begitu paham dengan hak-haknya kami sebagai konsumen. Kadang itu seperti ini, konkretnya kalau misalnya ada promo dari Telkomsel atau sebutlah yang merek lain lah gitu ya. Kadang itu ada syarat dan ketentuan, tapi kemudian itu sudah dituliskan oleh mereka, tapi kecil sekali biasanya kan. iya, iya, iya. Yang tadi Pak Jerry sampaikan biasanya kecil sekali, atau kalau yang melalui SMS itu SK berlaku gitu. Syarat dan Nah, ketentuan berlaku ya. untuk hal-hal seperti ini kan kalau yang SK berlaku kadang ini memang butuh effort lebih dari konsumen untuk mempelajarinya gitu ya. Iya, Artinya kan betul. memang tadi kan disampaikan bahwa konsumen juga wajib untuk mempelajari. Iya, Tapi di satu sisi si pelaku usaha juga jangan memberi informasi sepotong-sepotong gitu betul, kan. betul, betul. Nah, berarti memang kedua-duanya ini memang harus aware dengan keadaan hak dan kewajibannya tersebut gitu ya. Iya, betul. Jadi di sisi lain, si konsumennya punya kewajiban juga untuk cari tahu, karena haknya dia untuk mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur. Dan di sisi sebaliknya, pelaku usaha juga punya kewajiban untuk memberikan informasinya. Saya tadi Pak Dwi menyinggung soal operator Telkomsel, itu pernah beberapa kali bahkan saya memanggil Telkomsel maupun Indosat. Jadi mereka itu kayak bikin promo-promo tertentu seperti itu ya, dan kemudian menawarkan bonus ya, kayak bonus data, bonus bicara dan sebagainya gitu kan. Dan ternyata setelah kita hitung loh, kok sebenarnya bonusnya nggak sesuai dengan yang dijanjikan gitu, nggak sesuai dengan waktu yang seharusnya mereka janjikan gitu kan. Kok ini kepotong pulsa utama misalnya seperti itu. Nah, itu harus kita cari tahu gitu ke mereka. Kita harus telepon, bahkan kita minta rinciannya secara jelas. Dan sekarang memang mereka transparan. Jadi artinya teman-teman di operator itu mereka datang waktu itu ke kantor kami dan mereka menunjukkan, ini loh Pak, Bapak di jam segini sampai jam segini kan menelpon ke nomor ini, jam segini menelpon ke nomor ini, terus jam segini ada ada layanan internet ini. Jadi artinya mereka ternyata bisa memberikan informasi yang transparan. Jadi artinya kalau dulu kita anggap itu nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin karena nanti susah untuk konsumen mencari tahu, tapi ternyata bisa. Nah, artinya kalau konsumennya cerdas, konsumennya kritis, harusnya konsumen bertanya, apa sih sebenarnya promo ini bagaimana sih gitu? Kok nggak sesuai dengan yang kalian janjikan? Nah, minta mereka untuk memberikan minta mereka untuk memberikan penjelasan atau klarifikasi yang seharusnya. Seperti itu tadi. Iya, memang berarti juga artinya kami sebagai masyarakat ini memang sudah harus mulai untuk membaca kan
rajin mencari informasi kan, sebenarnya pasti akan ada sesuatu. Kalau bagi kami di bidang manajemen ini, Iya. Pak Jerry, kadang membuat sebuah iklan pemasaran lah gitu ya. Nah, Ya. itu memang dibuat semenarik mungkin, tapi sebenarnya itu bisa jadi salah persepsi di masyarakat. Nah, betul. Ya, Ya. komunikasi bisnis yang memang kami create kan biar menarik nih, ada beberapa poin-poin secara marketing kan, oh ini harus seperti ini, gini bahasanya. Tapi Iya. memang penangkapan masyarakat itu juga akan berbeda-beda gitu kan. Nah, Betul. kalau bahasa kami itu kadang itu kan terkait dengan etika Iya. biasanya. Nah, ini bisnis nih sebenarnya di daerah abu-abu, nggak ada etika tuh. Kalau kami ini bermainnya nih, orang-orang marketing nih di daerah abu-abu, yang penting mereka tuh mau aja masuk. Oke. Masuk dalam, jeleknya tuh bahasanya jeratan gitu. Ya. Ya tadi itu SK tadi itu, syarat dan ketentuan. Akhirnya kan masyarakat kan yang tadi memang jarang untuk membaca gitu kan, ya masuk aja. Jadinya Iya. seperti itu keadaan. Kalau yang saya baca keadaan di lapangan sih, Pak Jerry. Gimana Pak Ya. Jerry? Ya. Bisnis itu tidak dilarang, promosi tidak dilarang, iklan tidak dilarang gitu ya, mengiming-imingi juga tidak dilarang, sepanjang informasi itu benar, nggak tipu-tipu ya, nggak artinya iklan itu kan memang harus menarik gitu loh, secara nomenklatur, secara desain, dan bahkan secara substansi harus menarik ya. Tetapi kalau untuk terkait dengan perlindungan konsumen, satu saja yang jangan dilanggar, terkait dengan etika juga, karena etika pariwara kan juga jelas bahwa harus jujur gitu ya. Nah itu harus jujur, artinya kalau misalkan mau menarik minat atau mau menarik konsumen tertentu untuk kemudian mau membeli yang ditawarkan dengan menggunakan istilah-istilah atau menggunakan bahasa-bahasa yang menarik itu boleh, tetapi prinsipnya harus jujur. Artinya sepanjang itu tidak bisa dibuktikan, seperti ini nih, saya juga lagi mau manggil salah satu produsen cat yang bilang bahwa catnya itu anti COVID. Dari mana dia bisa membuktikan cat itu anti COVID gitu? Sepanjang dia tidak bisa memberikan bukti ilmiah dari hal yang dia promosikan, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Gitu. Jadi sekali lagi untuk berbisnis itu tidak dilarang, untuk memberikan penawaran-penawaran yang menarik itu tidak dilarang, itu adalah haknya pelaku usaha, tetapi jangan lupa bahwa prinsip kejujuran itu sangat penting. Ya. Nah, ada salah satu pasal di dalam Undang-Undang 899 pasal 81 huruf F menyatakan pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan. Nah, jadi pernyataan informasi di dalam iklan itu adalah merupakan janji dari pelaku usaha, ya kan? Secara tidak langsung maupun secara langsung menjanjikan sesuatu kepada konsumen. Nah, ketika itu dilanggar, janji itu tidak ditepati, maka otomatis itu menjadi sebuah tindak pidana. Nah, konsekuensinya harus berhati-hati. Baik itu nanti si perusahaan yang punya produk maupun perusahaan yang menjadi rekanan kerjasama untuk mengiklankan itu bisa terkena. Jadi harus hati-hati bahwa informasi yang disampaikan kepada konsumen memang harus dibuat sebenar mungkin, tetapi tidak boleh mengesampingkan prinsip kejujuran. Ya, itu aja. Oke, jadi begitu teman-teman. Kalau saya catat tadi, kalau kami ini kan bidangnya manajemen, Pak Jerry. Kemudian kan artinya pengelola bisnis lah ya. Jadi di dalam bisnis ini yang saya catat itu kita harus memiliki standar sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh negara. Ya. Sesuai dengan standar. Kalau misalnya kampus ya berarti ada akreditasinya, terakreditasi ya dengan beberapa kriteria itu. Kemudian di dalam membuat komunikasi bisnis itu pemenuhan janji, apa yang dijanjikan itu harus dipenuhi ketika mereka mengkonsumsi.
Ya. Yang kedua juga berikutnya yang ketiga ini kita orang-orang bisnis ini juga harus memiliki saluran untuk keluhan. Saluran khusus untuk keluhan dari konsumen tersebut. Kemudian juga setidaknya kita punya anggaran dana untuk ketika ada sesuatu di luar kendali, itu kita bisa memberikan ganti rugi. Atau kalau bahasa kami itu manajemen risiko lah. Iya, betul. Jadi ada, kalau dari sudut pandang manajemen ini, kami itu harus memenuhi 4 hal: standar, pemenuhan janji, kemudian saluran keluhan, kemudian dana untuk manajemen risiko, mengganti rugi dan sebagainya. Iya, betul. Artinya bahwa secara apapun bisnis yang dijalankan itu adalah prinsip-prinsip dasar gitu. Jadi teman-teman yang nanti akan menjadi pelaku usaha ya wajib tahu itu gitu kan. Artinya bahwa ada hal-hal yang memang sudah menjadi suatu regulasi yang tidak bisa ditawar ya. Nah, dengan menerapkan hal-hal yang tadi itu, dengan menyiapkan hal yang tadi itu, maka itu bisa melindungi pelaku usaha sendiri sebenarnya, sehingga tidak dikomplain ataupun tidak menjadi pihak yang digugat gitu ya. Seperti yang Pak Dwi catat tadi. Nah, ini ada yang bertanya di chat, Pak Dwi, gimana nih? Ya, izin Pak Jerry, saya bacakan ya. Iya, mungkin teman-teman yang lain kalau nggak izin, teman-teman mahasiswa atau teman-teman dari luar yang mau bertanya, yang ini silakan di chat aja nih. Kita sampai jam berapa Pak Dwi? Sampai jam 11? Ya, sampai jam 11 Pak Jerry. Jam 11 ya. Nah, silakan ya teman-teman, para peserta kalau mau bertanya itu boleh langsung ke chat. Ini menarik sekali karena bidangnya di luar bidang manajemen. Silakan, tidak apa-apa, banyak pasti pertanyaan yang di lapangan itu terjadi. Kalau untuk pertanyaan ini, izin bertanya Pak, terkait dengan online dispute resolution sendiri di Indonesia masih belum diterapin seluruhnya. Dan setahu saya ODR ini baru diterapkan di Bani sesuai dengan surat keputusan. Ini di luar pemahaman kami bidang manajemen nih. Surat keputusan nomor 20.015 strip HU ini Kementerian Hukum dan HAM ya kalau misalnya. Oh, itu kodenya. Kode suratnya Bani. Kode kode, gitu. Tanggal 20 regulasinya mereka. Tanggal 28 Mei 2020 tentang peraturan penyelenggaraan arbitrase secara elektronik. Pertanyaannya, di Ditjen PKTN sendiri apakah sudah menerapkan ODR ini? Jika iya, prosedurnya bagaimana? Lalu tantangan apa yang dialami saat menerapkan ODR ini? Terima kasih banyak. Ini pengetahuan baru ini. Ya, ini Anin ya? Anin? Ya Anin. Ya Pak, Anin. Ya. Anin sama Akbar, nanti tolong buatin kuesioner ya untuk yang kalian perlukan. Kalau kemarin kan Akbar menyangkut yang kedokteran, Anin kan kayaknya mau ngangkat tentang ODR. Ini saya minta minjem forumnya Pak Dwi nih untuk teman-teman bisa ikut. Nah, silakan. Ya, saya menjawab untuk jadi informasi buat kita semua. ODR, Online Dispute Resolution, memang ini kalau di luar negeri sudah sangat-sangat familiar ya. Jadi di Eropa pun waktu 2018 kalau tidak salah mereka sudah menerapkan ini. Karena negara-negara bagian di sana kan kalau kemana-mana itu mereka harus pakai pesawat dan kereta jarak jauh. Sebenarnya sama dengan di Indonesia. Kita pulau ya, pulau yang sangat besar, negara kepulauan yang sangat besar dan terhalang dengan geografis kita yang luar biasa. Tapi sebenarnya bukan penghalang ya, nggak boleh bilang penghalang. Artinya itulah karakteristik kita. Nah, online dispute resolution ini memang hadir untuk menjawab tantangan tersebut karena kita sudah berada di era digitalisasi plus juga keadaan kita yang sekarang lagi pandemi gitu ya. Di Ditjen PKTN sendiri sistemnya sudah mulai dikembangkan sejak tahun kemarin ya dalam bentuk aplikasi sebenarnya. Kalau online ini kan adalah sistem secara keseluruhan terkait dengan penyelesaian sengketa ya. Jadi kalau saya menggambarkannya gimana ya biar teman-teman. Kalau kita biasanya lihat persidangan ya, pernah lihat pasti pernah nonton ya.
persidangan itu ada hakim, ada jaksa, ada terdakwa, ada pengacara gitu ya. Sebenarnya ya seperti itu, tapi dibuat secara online ya. Jadi kalau saya pun secara pribadi sebenarnya beberapa kali bersidang itu sudah online sejak tahun kemarin ya. Jadi tidak hadir di ruang sidang, tapi sidangnya saya di Jakarta, diajak sidang di Aceh, diajak sidang di Sukabumi misalkan seperti itu. Jadi saya nggak perlu ke sana. Nah, di Ditjen PKTN sendiri selama ini kita sudah mengembangkan itu, tetapi nanti hari Selasa depan Anin, Akbar, dan siapa satu? Ada 3 ya. Kalau kalian bertiga bisa ikut, nanti bisa lihat hari Selasa ke kantor. Kita akan mulai uji coba mediasi pertama dengan sistem online. Ya, jadi belum online dispute resolution yang benar-benar full 100%, tetapi sistem ini akan kita adopt gitu. Jadi kita coba akan mulai mediasi yang pertama secara online di hari Selasa besok. Nanti saya akan umumkan lagi di grup kalian, bisa datang. Nah, kita juga harus menunggu dasar hukumnya ya. Jadi di dalam sekarang Undang-Undang 899 dalam proses revisi, dalam proses penyempurnaan, nanti di dalam rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang baru, online dispute resolution ini akan menjadi salah satu sistem yang kita adopt. Sehingga nanti konsumennya ada di Manado, pelaku usahanya ada di Jakarta, itu nggak perlu harus ketemu ya. Bisa nanti mediatornya bisa aja ada di Pontianak misalkan seperti itu. Jadi atau konsumennya di Manado, kemudian pelaku usahanya di Pontianak, mediatornya ada di Jakarta, di Kementerian Perdagangan di Jakarta. Itu bisa. Jadi kita nanti akan kasih linknya seperti inilah, seperti Zoom seperti ini. Jadi akan memudahkan, nanti nggak perlu harus bertemu langsung. Nah, tantangannya apa? Karena ini yang namanya baru membangun sistem, kita masih belum 100% bisa menerapkan e-dokumen. Jadi kan sebenarnya kalau kayak mediasi, klarifikasi itu kan kita ada namanya dokumen ya, yang harus biasanya tanda tangan secara langsung. Nah, kita harus membuat lagi sistem yang digital signature. Ya, jadi tantangannya adalah apakah konsumen kita sudah punya infrastruktur itu. Kalau pelaku usaha mungkin mudah untuk meminta mereka membuat itu, tapi konsumen kita dengan mungkin keterbatasan gadget yang dia punya, dengan handphone yang mungkin hanya standar, apakah dia bisa mendownload aplikasi itu? Atau nanti apakah kita akan titipkan dia ke dinas perdagangan yang terdekat dari tempat dia tinggal, sehingga nanti mungkin fasilitas Zoom dan lain sebagainya difasilitasi oleh dinas perdagangan itu. Nah, jadi itu tantangannya teman-teman. Jadi memang kita belum 100% mengadop itu, tetapi kita sudah mulai dan hari Selasa besok akan kita uji coba the first trial for online mediation. Jadi nanti teman-teman kita akan coba lihat lagi apa yang menjadi kendalanya. Selain yang tadi yang saya bilang, digital signature masih belum bisa karena belum semua pihak yang bisa support untuk aplikasi tersebut. Mungkin itu jawaban saya. Nanti jangan lupa Anin untuk dilanjutkan dengan ini ya, kuesioner biar kamu lebih jelas nanti yang mau ditanyakan. Silakan, saya kembalikan ke Pak Dwi. Oke, berarti tadi itu adalah sidang online, apa mediasi online itu ya? Ya, betul. Ya. Online okay. itu ya secara online, dispute itu kan sengketa atau ada permasalahan, ada pengaduan, terus resolution itu kan berarti penyelesaiannya kan. Jadi penyelesaian sengketa secara online. Seperti itu. Selama ini sudah ada yang terselesaikan melalui metode itu, Bu? Klarifikasi secara online ada, kalau untuk mediasi belum. Nah, jadi kalau yang itu tadi yang saya bilang, kalau klarifikasi secara online itu kan bisa lewat sebenarnya WhatsApp dan email kan juga perangkat online juga sebenarnya. Kalau klarifikasi itu kami dan pelaku usaha saja. Nah, kalau mediasi itu kan kami, pelaku usaha dan konsumen. Jadi ada 3 pihak, ada tripartit. Kalau mediasi itu besok baru akan kita mulai uji coba di hari Selasa. Oke. Baik, teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Panitia? Ada yang mau ditanyakan, panitia? Oh, ada panitia juga ya? Teman-teman dosen ya, Mas Dwi? Enggak, mahasiswa dari BEM. Oh, mahasiswa. Badan Eksekutif mahasiswanya. Iya, silakan, ada yang mau ditanyakan?
Pak Jerry, gimana kondisi di Jakarta, Pak Jerry? Ini di Jakarta atau di mana dulu, Pak? Jakarta, ini di kantor. Jakarta Gimana aman-aman kondisi Jakarta aja. ini? Kondisi Jakarta ya apa ya? Mau dibilang nggak menyeramkan juga ya serem juga karena setiap hari dengar bunyi ambulans di mana-mana. Tapi ya optimis dan tetap positif aja bahwa kalau kita taati prokes, makan yang sehat, istirahat yang cukup, olahraga juga cukup, ya mudah-mudahan kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Izin Bapak, saya Agus Terus Sandi, berpangkat Aibtu. Oh, Izin bertanya silakan Bapak. Pak Gus. Pak Agus, silakan Pak Agus. Pak Dwi, ini Dari Pak Agus Polres. penyidik dari Polres. Oku. Oh iya, Polres Sumsel. silakan. Oku ya. Silakan Oku, Pak Agus. Ogan Komering Ulu. Ya. Izin Bapak itu sudah saya di mana pelaku usaha dalam penjelasan pasal 1 angka ketiga Undang-Undang RI nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Salah satunya adalah pedagang dan distributor. Nah, sekarang ini saya sedang menangani kasus pedagang menjual handphone black market yang tidak terdaftar IMEI-nya di Kementerian Perdagangan. Nah, bisa yang izin saya tanyakan, bisa pedagang itu sebelumnya sudah mengetahui bahwa produk HP itu tidak diproduksi dan tidak ada garansinya, tapi dia tetap melakukan penjualan dari distributornya. Nah, yang izin saya tanyakan, bisa tidak si pedagang itu kita jerat dengan pasal 56 memberikan kesempatan atau ikut peserta dan melakukan suatu kejahatan sesuai dengan pasal 56 KUHP pidana. Iya. Sedangkan selama ini para pedagang itu beralasan bahwa mereka juga korban. Kami ini korban gitu. Korban karena kami membeli dari distributor gitu, Pak. Jadi mohon petunjuk dari Bapak. Terima kasih, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, Pak Dwi. Ini jadi kayak kita belajar tentang ilmu penyidikan ya. Nah, Siap, mantap ini. ya. Jadi ini udah banyak yang live ya, udah tinggal 46, nggak apa-apa. Pak Agus lagi menangani ini pelakunya adalah pedagang. Barang yang diperdagangkan handphone black market. Black market atau refurbish, Pak? Black market berarti dari luar yang diseludupin ya, Pak ya? Pak Agus? Itu handphone Pak, kita belum tahu, tapi dia tidak terdaftar di IMEI-nya di Ada labelnya nggak? Nggak, dia ada kotaknya, ada kotak gitu kan, seperti HP biasanya gitu, tapi nggak ada petunjuknya gitu. Ya, berarti di kotaknya ada label berbahasa Indonesia nggak? Ada Pak, ada. Ada ya? Di dalamnya ada buku petunjuk bahasa Indonesia juga nggak? Bentar Bapak, saya lihat dulu Bapak. Ya, intinya gini, yang pertama pastikan dulu itu produknya beneran black market. Kalau black market kan berarti anggapan saya adalah handphone dari luar negeri seludupan. Kalau dari luar negeri ya aneh kalau dia sudah langsung punya label bahasa Indonesia gitu ya, karena biasanya dari luar negeri apalagi masuknya dengan cara yang tidak legal, mereka mana mau gitu langsung mencantumkan label berbahasa Indonesia. Karena kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia itu bisa dilakukan di dalam negeri. Jadi barang dikirim dari luar negeri masuk ke Indonesia tanpa label itu nggak apa-apa. Tapi begitu sampai di dalam negeri sebelum diperdagangkan sudah harus berlabel dalam bahasa Indonesia. Kedua, barang tersebut harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia. Nah, ketiga harus terdaftar IMEI-nya dan juga memiliki tanda pendaftaran dari Kementerian Perdagangan. Kalau yang Bapak maksud hanya tidak terdaftar IMEI, agak susah untuk menerapkan sanksi pidananya. Karena untuk penerapan pendaftaran IMEI tidak ada sanksi pidananya. Yang bisa dikenakan pidana itu hanya apabila yang pertama dia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau tidak memiliki standar dari Kementerian Kominfo, ya, persyaratan teknis dari Ditjen SDPPI. Kedua, kalau dia tidak mencantumkan label dalam bahasa Indonesia bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketiga, kalau dia tidak memiliki petunjuk penggunaan berbahasa Indonesia, dia juga bisa dikenakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Agus adalah apakah bisa si pedagangnya dijerat dengan 55 dan 56? Bisa. Kalau dia, jadi kalau prinsip 55 dan 56 KUH pidana itu kan berarti ada pelaku utama, ada pelaku penyerta kan Pak ya, ada ikut serta membantu melakukan tindak pidana. Kalau misalkan memang dari keterangannya dia bahwa dia bisa menunjukkan ini loh distributornya yang ini, maka sebenarnya distributornya lah yang menjadi pelaku utama. Nah, kalau pedagang saya selalu menyarankan kalau pedagang jadikan saksi saja, dijadikan sebagai pintu masuk untuk teman-teman mengejar siapa pelaku yang lebih besar di baliknya dia.
kecuali pedagang ini sudah pernah ditegur, sudah pernah diingatkan, tidak boleh mengulang lagi, tapi dia mengulang hal yang sama berkali-kali dan sudah menelan banyak korban, artinya banyak konsumen yang juga sudah dirugikan karena membeli barang yang tidak sesuai ketentuan tadi, dan dia tidak kooperatif, maka bisa dikenakan 55 dan 56, turut serta melakukan tindak pidana. Tapi saran saya adalah untuk saat ini, kalau bisa si pedagang dijadikan saksi saja untuk pintu masuk teman-teman mau melakukan penyidikan terhadap distributor atau pemasok yang lebih besar dari si pedagang ini. Ya, bagus ya. Nanti informasi lebih lanjut Pak Agus bisa japri saya. Ya. Terima kasih Bapak. Sama Pak Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang lain, Pak Dwi silakan. Waalaikumsalam. Ya, menarik sekali. Izin Pak Jerry, ya. Karena jamnya juga sudah 10:56 nih di tempat saya. Jadi ini akan saya tutup. Apa ya Pak Jerry ya? Ini ya. Ya, nggak apa-apa. Ya. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para peserta webinar. Terima kasih kepada narasumber Bapak Jerry atas kehadirannya, atas ilmunya yang sudah diberikan. Ini luar biasa, pengetahuan baru bagi saya dan teman-teman di luar bidang hukum ini. Apalagi tadi case-nya case betul-betul real, ada dari Polres, ada penyidik tadi, luar biasa ini. Benar-benar nyata. Terima kasih sekali lagi kepada para peserta, kepada narasumber. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada panitia. Silakan panitia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan, setelah tadi kita sudah mendengarkan materi, terima kasih Pak Jerry Karayan SHM Hum atas materi yang telah disampaikan. Sama-sama. Terima kasih Pak Dwi yang sudah menjadi moderator dalam kegiatan siang hari ini. Nah, kawan-kawan, mungkin dengan materi tadi kita bisa lebih paham atas apa sih hak dan kewajiban konsumen dan juga si penjual. Nah, untuk bagi kawan-kawan yang merasa masih mahasiswa Budi Utomo, mohon untuk stay sebentar, mungkin ada arahan dari Pak Dwi nanti. Dan yang kawan-kawan selain mahasiswa di Budi Utomo, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Nanti kita bakal kasih sertifikat dalam bentuk mungkin Google Drive, nanti mungkin bisa dicetak atau untuk dipajang. Oke kawan-kawan, terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya kami panitia semua mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak Jerry. Ya, saya live ya. Terima kasih teman-teman. Oke, ya makasih. Udah dokumentasi tadi ya? Siap, iya Pak, udah direkam sih Pak. Dokumentasi foto ada nggak? Boleh, foto boleh kita ada enggak? foto sih. Wah, udah banyak yang live ini. Udah ya, dokumentasi dulu teman-teman panitia, tolong. Oke. Boleh on-kan kamera kawan-kawan yang kali mas ini. Wajib ini, dalam dunia digital harus ada dokumentasi. Siap. Yuk, 1, 2, 3. Lagi. 1, 2,